Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji-puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita semua selalu sehat dan dalam perlindungannya. Tidak lupa salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir kelak. Amin, amin ya rabbal alamin. Teman-teman hadirin sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai syirik. Syirik, apakah itu? Syirik merupakan menyamakan selain kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hal-hal yang merupakan kekhusukan Allah, seperti berdoa kepada selain Allah di samping juga berdoa kepada Allah, atau memalingkan sesuatu bentuk ibadah seperti menyembelih, kemudian bernazar, berdoa, dan sebagainya kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena barang siapa menyembah kepada selain kepada Allah dengan berbuat syirik, berarti ia telah meletakkan ibadah tidak pada tempatnya dan memberikannya kepada yang tidak berhak. Itu merupakan kezaliman yang paling besar. Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah berfirman dalam Quran surat Luqman ayat 13. Inna syarka ladulmun adzim, yang artinya sesungguhnya menyekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Allah tidak mengampuni dosa pelaku syirik dan akan dihapuskan darinya amalan-amalannya, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-An'am ayat 88. Walau asyraku lahabitu anhum makanu ya'malun, yang artinya seandainya mereka mempersekutukan Allah, niscaya lenyaplah dari mereka amalan-amalan yang mereka kerjakan. Pada dasarnya manusia adalah bertauhid, dan bertauhid merupakan fitrah yang dikaruniakan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah berfirman dalam surat Ar-Rum ayat 30 yang artinya, maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama atau Allah, tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu, tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Hal ini juga ditambahkan dalam sabda Rasulullah SAW yang artinya, setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah, maka kedua ibu bapaknya lah yang membuatnya Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Karena syirik itu adalah unsur luar yang menyusup ke dalam fitrah tersebut. Sebab itu perlu diketahui arti dan bahaya syirik agar kita dapat menjauhinya. Barang siapa yang tidak mengetahui terhadap bahaya syirik tersebut, dikhawatirkan ia akan terjatuh ke dalamnya sedangkan dia tidak menyadarinya. Rasulullah SAW telah menjelaskan bahwa syirik itu lebih tersembunyi daripada semut yang merayap. Sebagaimana dalam sabdanya dalam hadis riwayat Ibnu Hibban yang artinya syirik yang terjadi pada umat ini lebih tersembunyi daripada seekor semut yang merayap. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Dan syirik ini dibagi menjadi dua macam. Menurut Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, membagi syirik menjadi dua macam. Yang pertama adalah syirik akbar atau syirik besar, dan syirik asgar, syirik kecil. Kita bahas satu-satu. Syirik akbar atau syirik besar adalah memalingkan suatu bentuk ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya bentuk syirik akbar adalah seperti yang pertama, syirik dalam berdoa, yaitu di samping berdoa kepada Allah, ia juga berdoa kepada selainnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah berfirman dalam surat Quran surat Al-Ankabut ayat 65. Yang artinya, maka apabila mereka naik kapal, mereka berdoa kepada Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya, maka
maka tatkala Allah menyelamatkan mereka sampai ke darat, tiba-tiba mereka kembali mempersekutukan Allah. Kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah mengatakan dalam kitab Al-Qawaid Ar-Arba'ah bahwasanya kaum musyrikin di zaman kita lebih parah kemusyrikannya daripada kaum musyrikin di zaman dahulu. Sebab kaum musyrikin zaman dahulu itu berbuat syirik dalam keadaan lapang dan berbuat ikhlas atau memurnikan tauhid dalam keadaan terjepit. Sedangkan kaum musyrikin di zaman kita sekarang ini tetap saja selalu berbuat kemusyrikan dalam keadaan lapang maupun susah. Nah, hal tersebut tadi membudaya, bahkan dianggap peribadatan yang sangat afdol. Ini sering terjadi pada bulan-bulan atau hari-hari tertentu, misalnya seperti menjelang Ramadan, sebelum atau sesudahnya, atau ketika Id, atau bulan-bulan atau hari-hari lainnya. Banyak orang-orang Islam berbondong-bondong dari berbagai tempat ke kuburan-kuburan para syekh, kiai, atau orang-orang yang dianggap soleh atau dianggap wali oleh mereka untuk berziarah. Mereka datang dari tempat yang cukup jauh, bahkan jauh sekali mereka datang ke tempat tersebut dengan mencurahkan tenaganya, pikirannya, harta, tidak peduli berapa banyak harta yang akan terbuang untuknya. Padahal orang yang paling suci dan yang paling terhormat yaitu Rasulullah SAW. Rasulullah bersabda dalam hadis yang artinya, jangan kamu mengharuskan berpergian untuk ibadah atau berziarah kecuali ketiga masjid. Yang pertama, Masjidil Haram. Yang kedua, Masjidku atau Masjid Nabawi. Dan yang ketiga adalah Masjidil Aqsa. Dalam hadis muttafaqun alaihi. Nah, dengan demikian teman-teman, hanyalah kepada ketiga masjid tersebut yang disebutkan di hadis tadi yang dibolehkan bagi kita untuk bersusah payah untuk berziarah. Sedangkan selainnya adalah termasuk hal yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Tiga masjid tadi adalah Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, dan Masjid Nabawi. Nah, maka dengan melakukan seperti yang dibahas sebelumnya tadi, melakukan perjalanan atau yang disebut dengan safar dalam rangka berziarah ke kuburan-kuburan orang yang dianggap wali, itu sudah merupakan pelanggaran atau dosa. Apalagi ternyata ziarah ke kuburan-kuburan para wali itu dimaksudkan untuk meminta barokah, syafaat, dan atau mungkin berdoa meminta dimudahkan rezekinya, dimudahkan mendapat jodoh, atau diangkat kesulitan-kesulitan itu darinya, dan lain sebagainya. Itu tidak boleh, itu dosa, itu syirik. Demikian halnya, jelas perbuatan tersebut tadi adalah syirik akbar. Apabila ia tidak bertaubat dari kegiatan ini dan mati dalam keadaan demikian, maka Allah tidak akan mengampuninya dan dia kekal dalam neraka. Nauzubillah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat An-Nisa yang berbunyi, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Yang artinya, sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik dan dia mengampuni dosa selain dari syirik itu bagi siapa yang dikehendaki. Quran surat An-Nisa ayat 48. Yang kedua, syirik akbar yang kedua adalah penyembelihan atau kurban untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Sebab penyembelihan kurban merupakan salah satu bentuk ibadah yang hanya boleh ditunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah melaknat orang yang menyembelih bukan karena Allah. Hadis riwayat Muslim. Siapa saja yang menyembelih untuk para wali atau mungkin berhala atau jin, berarti dia telah keluar dari Islam dan beralih memasuki wilayah yang merupakan kekufuran dan kesesatan.
disebabkan ia telah memalingkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, selanjutnya adalah syirik asgar. Syirik asgar ya. Syirik asgar atau syirik kecil adalah setiap ucapan atau perbuatan yang dinyatakan syirik oleh syara ya. Pelakunya kelak akan diazab di neraka, namun tidak menjadikannya pelakunya kekal di dalamnya dan kembali tetap ke surga. Akan tetapi ia mengurangi tauhid dan merupakan wasilah atau perantara kepada syirik besar hingga wajib diwaspadai. Nah, ada beberapa hal yang merupakan termasuk kepada syirik kecil atau syirik asgar tadi. Yang pertama adalah bersumpah kepada selain kepada Allah. Nah, dengan tidak bermaksud mengagungkannya, namun jika bertujuan mengagungkannya, maka hal itu berubah menjadi syirik besar, seperti perkataan demi Rasulullah atau demi Ka'bah dan lain sebagainya. Nah, Rasulullah SAW sendiri bersabda, barang siapa bersumpah dengan selain Allah, maka ia telah kafir atau syirik. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, dan At-Tirmizi. Namun, jika dia terpaksa harus bersumpah, maka bersumpahlah dengan asma Allah Subhanahu wa taala atau sifat-sifatnya. Sebagaimana yang pernah Rasulullah sabdakan, sesungguhnya Allah melarang kalian untuk bersumpah dengan bapak-bapak kalian. Barang siapa yang bersumpah, maka hendaklah ia bersumpah demi Allah atau hendaklah ia diam. Hadis riwayat Al-Bukhari. Yang kedua, syirik kecil yang kedua adalah riya. Apa itu riya? Riya merupakan melakukan suatu amalan tertentu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ia juga ingin mendapatkan pujian manusia. Misalnya dengan membaikkan sholatnya atau bersedekah agar dipuji dan disanjung karenanya. Rasulullah SAW bersabda, yang paling aku takuti dari kalian adalah syirik kecil. Mereka bertanya, wahai Rasulullah, apakah syirik kecil itu? Beliau menjawab, yaitu riya. Hadis riwayat Ahmad, At-Tabrani, dan Al-Baghawi dalam Syarhus Sunnah. Kemudian Al-Allamah Ibnu Al-Qayyim rahimahullah berkata, dalam melakukan muamalah maupun ubudiyahnya, orang yang berlaku riya tidak mengkhususkannya hanya untuk Allah. Ada yang ditujukan buat diri dan hawa nafsunya, ada yang ditujukan untuk syaitan, dan ada pula yang diperuntukkan untuk manusia lainnya. Ini merupakan keadaan kebanyakan manusia. Demikianlah teman-teman sekalian, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dijauhkan dari perbuatan syirik. Rasulullah SAW mengajarkan sebuah doa kepada umatnya agar berlindung dari bahaya syirik, yaitu, ya Allah, kami berlindung kepadamu dari penyekutukanmu, sedang kami mengetahuinya, dan kami memohon ampun kepadamu atas dosa syirik yang kami lakukan, sedang kami tidak mengetahuinya. Hadis riwayat Ahmad. Demikian teman-teman pembahasan kita pada kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.